Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nur Arahmah dari kelas 03 SMJP 037. Di sini saya akan membahas mengenai pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret pada tahun 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tahun 2020. Kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tahun 2021. Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Berikut merupakan jenis-jenis COVID-19. Yang pertama, ada varian Alpha, yang kedua, varian Beta, yang ketiga, varian Gamma, yang keempat, varian Delta. Yang kelima, varian Lambda, yang keenam, varian Kappa, dan yang terakhir ada varian Omicron. Berikut merupakan tingkat kematian COVID-19 menurut data yang dirilis dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 ada sekitar 6.069.255 orang. Untuk jumlah kematian ada 156.695 jiwa. Yang ketiga, penyintas atau orang yang pernah terinfeksi COVID-19 lalu sembuh kembali ada sekitar 5.903.451 orang. Faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila menyerang orang yang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Penularan COVID-19. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Gejala infeksi COVID-19. Untuk gejala di minggu pertama yang paling umum adalah demam, batuk, kering, dan kelelahan. Selain gejala tersebut, ada juga beberapa gejala COVID-19 yang lain yang bisa muncul, yaitu seperti hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium aroma, hidung tersumbat, mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, ruam kulit, dan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah kita terkena COVID-19 dengan cara melakukan hal-hal berikut ini. Poin pertama, ada rapid test antigen. Yang kedua, ada tes PCR. Yang ketiga, CT scan atau ronsen dada. Yang keempat, ada tes darah lengkap. Dan yang terakhir, ada analisis gas darah. Pencegahan COVID-19. Poin pertama, terapkan physical distancing. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat. Dan yang terakhir ada tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Sekian, terima kasih terkait pembahasan COVID-19 di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.